Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas tentang kenali penyakit skabies. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya sudah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Ahmad Aidil Tazaka, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik. Halo Dr. Aidil. Ya, halo. Gimana kabarnya Dr. Aidil? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Oke dokter, terkait tema kita mengenali penyakit skabies, memang banyak ya dok ya pasien yang kontrol ke atau konsul ke dokter terkait penyakit ini dok? Oh banyak banget sih, lumayan banyak ya. Lumayan. Jadi bukan sesuatu penyakit yang mungkin jarang, tapi ternyata banyak skabies itu di sini, terutama di Samarinda. Samarinda gitu. Ya dok ya. Oke siap dok. Mungkin bagi para pemirsa Sehat TV di rumah ini kurang familiar sih dok ya skabies. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka dok, sebenarnya definisi dari skabies sendiri ini apa sih dok? Oke, ya. Jadi skabies itu adalah suatu investasi dari parasit gitu ya. Nah, di mana mungkin kalau bingung parasit itu apa? Parasit itu simpelnya tungau gitu ya. Nah, di mana kalau untuk jenisnya itu kalau skabies itu nama tungaunya adalah Sarcoptes scabiei. Nah, itu dia agak beda dengan parasit atau kutu atau tungau yang biasa. Mungkin kalau kita sehari-hari sering atau mengalami kayak kutu di rambut gitu ya. Nah, dia agak sedikit beda. Bedanya adalah dari ukurannya sih, terutama bentuk dan ukuran ya. Kalau dari ukurannya dia lumayan kecil dan sangat kecil sehingga dia mungkin nggak kelihatan tuh di permukaan rambut atau di permukaan kulit gitu ya. Beda dengan mungkin kalau kita kutu rambut kayak biasa, itu mungkin kita bisa ngelihat tuh ada kutu yang jalan di atas rambut atau mungkin teldurnya di atas rambut ya. Sedangkan kalau skabies ini dia kutu atau tungaunya itu sangat kecil dan biasanya dia ada masuk di bawah kulit sehingga dia nggak bisa tuh kita ngelihat dengan mata biasa gitu, mata telanjang gitu, kita nggak bisa tuh ngelihat oh ini ada kutunya nih lagi jalan gitu. Nah itu yang membedakan skabies dengan investasi parasit atau kutu yang biasa seperti itu. Oke siap dok. Jadi intinya skabies ini adalah kutu dok ya? Iya, kutu benar. yang ada di kulit. Kutu yang ada di kulit. Oke. Benar. Beda nggak sih dok dengan kudis? Sebenarnya sama dengan kudis ya. Jadi kalau skabies itu sebenarnya sama dengan kudis. Kudis itu ibarat kata bahasa awamnya gitu ya. Jadi dia nggak ada bedanya mau dia kudis atau skabies atau mungkin kalau ada bahasanya kegudik. Nah gitu tuh sama. Ya gudik, kudis, skabies itu sebenarnya penyakit yang sama. Penyebabnya sama, keluhannya sama, gejalanya sama. Jadi nggak ada yang beda-bedanya, cuma bahasanya doang sih. Oke. Karena mungkin kalau kita kedokterannya skabies ya dok iya, ya. Benar. Kalau orang awam tadi kudis atau gundik dok ya. Gudik. Oke, gudik. Oke, pemirsa Sehat TV di rumah. Setelah kita tahu nih ya penyebabnya tadi ada parasit namanya Sarcoptes scabiei. Sarcoptes scabiei. Nah, ini untuk penyebabnya dok. Jadi penyebab tadi bagaimana parasit ini bisa masuk sampai ke lapisan kulit dalam yang kata dokter Aidil tadi bilang sampai berjalan di bawah kulit gitu dok. Oke ya. Jadi kenapa sih kok orang itu kok bisa ya kena skabies gitu ya. Jadi memang dia harus ada kena dulu nih, ya harus ada dulu nih situ kutu atau tungaunya di atas permukaan kulit ya. Jadi mungkin nanti dia itu akan berjalan ke bawah kulit gitu. Jadi dia akan mencari jalan masuk ya dengan cara memakan kulit kita. Jadi yang dalam tanda kutip dia hebatnya si Sarcoptes ini dibandingin kutu yang biasa, dia punya kemampuan untuk masuk ke bawah kulit gitu. Jadi dia akan masuk ke bawah kulit, dia akan bertelur, dia akan bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi kutu yang baru. Itu semuanya dilakukannya di bawah kulit gitu ya. Jadi dia akan berjalan tuh ke sela-sela itu, dia akan mencari makan, dia akan makan kulit kita, dan biasanya aktivitasnya atau si kutu atau tungau ini kerjanya tuh dia malam-malam gitu ya. Jadi mungkin gejalanya nanti akan berhubungan dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien-pasien. Oke. Siap dokter. Ini ada sudah ada foto yang kita sudah siapkan dok ya terkait bagaimana dari parasit tadi ini bisa menembus sawar kulit dok ya. Iya benar. Coba kita lihat. Oke.
Ya, jadi mungkin kalau bisa dilihat ya di sini, ya ini dari gambarnya, ya ini kalau kita lihat ini si tungaunya atau si sarkoptesnya, si kutunya ini ya di sebelah sini ya. Nah ini dia dari atas itu dia akan masuk ke bawah kulit gitu ya, dia akan bertelur, dia akan mengeluarkan kotoran ya. Itu semuanya dilakukannya di bawah kulit. Ya ibarat kata dari dari sampai kapan sih kira-kira dia ini bisa dari bertelur menetas kemudian mungkin ada gejalanya itu kurang lebih 2 mingguan gitu ya. Jadi terutama untuk orang-orang yang baru pertama kali gitu ya. Jadi dia dari awal dia masuk ke kulit gitu ya sampai dia akan bertelur menetas dan menimbulkan gejala itu kurang lebih estimasi 2 mingguan atau 14 hari seperti itu. Oke, Ya. siap dokter. Jadi semuanya aktivitas si kutunya, tungaunya itu semuanya di bawah kulit semua. Makanya kalau misalkan ada kayak mungkin pemirsa sehat TVRI bilang kayak, oh dok ini nggak ada kutunya nih gitu, nggak kelihatan kutunya, memang nggak akan kelihatan gitu ya. Pertama dari ukurannya sangat kecil, kedua semuanya itu dilakukan di bawah kulit si kutu-kutunya ini seperti itu. Oke dokter, ini yang digambar yang ada rambut-rambutnya ini permukaan kulit atas dok ya? Iya benar, permukaan kulit atas. Jadi dia memang hanya di permukaan kulit atas. Jadi makanya kenapa kita pengen garuk gitu ya. Sebenarnya pengen garuk itu adalah respon alami kulit gitu ya. Respon alami kulit ketika si kulitnya itu si kutu-kutunya ini dia masuk ke bawah gitu ya. Jadi dia tidak akan sebenarnya tidak akan menimbulkan keluhan kalau si kutunya itu belum masuk. Kalau kutunya itu masih di atas doang, dia belum masuk ke bawah kulit, biasanya ya pasien-pasien belum akan merasakan gejala apapun, belum ada keluhan bintil-bintil gitu ya, belum ada keluhan gatal gitu ya. Ketika dia mulai masuk ke bawah kulit, dia mulai mencari makan, ya makan itu ada lapisan atas kulit, dia bertelur, dia mengeluarkan kotoran, semuanya itu di bawah kulit itu. Nah, itulah akan nanti muncul keluhan seperti bintil-bintil ya, gatalnya dominannya pada malam hari ya, karena memang dari keluhan atau aktivitas dari si kutunya itu memang dominannya malam hari seperti itu. Oke dokter Edil. Ini haruskah ada lukaan dulu, perlukaan di kulit dulu sehingga si kutu ini bisa masuk atau gimana? Karena saya lihat di gambarnya ini kayaknya intak aja dok ya kulit atasnya dok ya. Jadi tidak perlu ada, kalau orang terkena skabies ini nggak perlu ada luka dulu gitu. Misalkan contoh kayak infeksi kuman bakteri kayak gitu ya, itu harus ada luka dulu lah minimal ya. Nah ini kalau ini dia nggak perlu ada luka gitu karena memang dia punya kemampuan untuk menggali gitu ya, menggali ke bawah kulit kita gitu. Yang ya ibarat kata bukan hebat ya, tapi ya itu kemampuan dari si kutu atau tunggalnya ini. Dia punya kemampuan untuk makan kulit kita, menggali sampai ke bawah lapisan kulit kita sehingga terjadilah keluhan yang dialami oleh pasien skabies itu. Jadi nggak perlu tuh ada, oh dok tapi ini nggak pernah ada luka gitu ya, nggak pernah jatuh gitu ya, kan kadang-kadang kan orang gitu ya pasien seperti itu. Kok tiba-tiba muncul nih gatal-gatal kayak gini, nggak ada luka, nggak pernah digaruk juga sebelumnya, nggak pernah tergaruk ya. Memang nanti karena memang dari kemampuan dari si kutu itu dia tidak perlu ada luka untuk menimbulkan dari gejala itu. Wah hebat banget ya, jangan-jangan ada sekop dok ya di dalam badannya si tubuh si kuman ini dok ya? Iya dia hebat, dia bisa masuk sampai ke bawah gitu. Ini yang besar di depan ini inangnya ya dok ya? Iya inangnya. Yang belakang-belakang ini tadi yang telurnya itu ya? Yang putih-putih belakangnya telurnya, yang hitam-hitam itu kotorannya. Jadi dia mengeluarkan kotoran, mengeluarkan telur itu di bawah kulit. Dia itu hanya ibarat kata bereproduksi atau kawin antara kutu jantan dan kutu betina itu di permukaan kulit. Nanti dia balik lagi ke bawah kulit untuk menetaskan telur-telurnya itu. Wah, berarti kalau misalnya kutunya ini ada perempuan sama laki-laki di situnya bisa berkembang dan hidup di dalam bisa berkembang dan hidup lagi. Aduh, kok jadi gatel ya dok ya Mas ini. Ketika telur yang menetas jadi kutu yang baru ya, nanti mereka akan bereproduksi ke permukaan kulit, kemudian nanti kutu yang jantannya mati, nanti kutu yang betina dia akan masuk lagi ke bawah kulit dan mengeluarkan telur-telur dan dia berkembang biak di bawah kulit seperti itu. Aduh, kok serem banget ya. Karena kalau kayak cacing gitu kan dok, satu cacing tuh ya yang akan berjalan-jalan. Kalau ini ternyata mungkin anak cicit sampai bawah-bawahnya ada di tubuh dok. Bener banget. Jadi biasanya kalau ibarat kata imunitas atau daya tahan tubuh orangnya baik, mungkin dia
akan merespon gatal dengan gatal gitu. Dia gatalnya ya gatal gitu ya, karena emang ada respon dari si kutunya dan telurnya itu di bawah kulit gitu. Tapi kalau misalkan ketika dia sudah banyak banget, wah itu gatalnya akan lebih dominan lagi. Kemudian bintil-bintilnya itu akan lebih banyak lagi, dan itu mungkin yang akan mengakibatkan si gatal-gatal itu bisa sampai seluruh tubuh seperti itu. Jadi nggak cuman yang kayak di gejala-gejala atau lokasi-lokasi tertentu aja. Jadi kan kita emang ada ya lokasi-lokasi yang khas untuk skabies. Tapi kalau misalkan si kutunya ini sudah banyak banget ya, ibarat kata sampai cicit-cicitnya gitu ya. Nah itu bisa banget sampai seluruh tubuh tuh untuk dari keluhan skabiesnya. Jarang juga pasien datang ke praktek itu cuma 1 biji 2 biji lesinya gitu dok. Biasanya udah penuh dok ya. Udah penuh gitu ya. Oh my God, itu berarti sudah sampai cicit-cicit ke berapa gitu dok yang ada di tubuh. Mungkin. Aduh kok serem banget ya dok. Tapi ini di bawah kulit tapi nggak sampai ke organ-organ kan dok ya? Iya benar. Jadi dia memang hanya bisa menembus lapisan kulit atas atau di bagian epidermis saja. Dia nggak bisa ke lapisan kulit bawah atau dermis. Jadi memang dia hanya di permukaan aja. Jadi nanti bintil-bintil, kemudian merah dan gatal banget gitu. Nah itu juga nanti akan berhubungan dengan lokasi-lokasinya tuh. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke. Gitu. Siap dokter Aidil. Aduh saya sudah gatal di pembahasan yang pertama udah gatal nih dok. Udah gatal ngeliatnya gambarnya gatal ya. Cuman kalau di gambar cantik dok ya. Tapi kalau di aslinya nanti nggak cantik ya. Iya benar. Apalagi lesi-lesi yang udah. Aduh. Baiklah dokter Aidil. Kemudian dok, tadi udah dibahas terkait bagaimana cara dia penetrasi ke kulit. Nah ini kalau penyebabnya apakah ada faktor-faktor resiko tertentu dok? Misalnya perempuan, laki-laki atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membuat dia lebih beresiko tinggi terkena skabies dok? Oke, jadi skabies ini sebenarnya termasuk ke golongan penyakit komunitas ya. Jadi tidak ada sih perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, kemudian anak, bayi, dewasa gitu ya, yang mana yang lebih dominan. Semua orang itu akan berisiko terkena skabies ya. Komunitas seperti apa sih yang biasa sering terjadi? Biasanya kalau misalkan ada pasiennya ini mungkin di suatu komunitas yang kayak asrama seperti itu ya. Kemudian dia tinggal di boarding house, dia di asrama, atau mungkin di pesantren yang mungkin dia banyak orang yang berkumpul gitu ya. Kemudian mungkin kalau kayak di barak-barak gitu ya, yang satu kamar mungkin bisa 6 orang, 10 orang. Nah, ketika ada satu orang yang terkena skabies atau mungkin ada kutu skabies itu di situ, nah itu terutama satu orang yang di satu kamar nih, itu tuh akan berisiko banget dia terkena skabies. Bisa nggak cuma satu orang, bisa jadi semuanya yang tinggal di satu kamar itu. Nah, belum lagi kalau misalkan nih ternyata satu orang yang dari kamar A contohnya ya, atau mungkin dia main ke kamar B gitu ya. Nah, itu akan menaruh kutu yang baru, dan nanti di kamar B itu nggak akan beresiko lagi terkena skabies seperti itu. Cil bayanginnya kalau misalnya ke asrama terutama dok ya, di kamar 1 lagi ngumpul, kemudian kembali ke kamar 2, kamar 3, ya berkembang lah itu. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita di asrama gitu ya, cuman main di satu kamar doang kan, nggak pasti kita main ke teman-teman yang lain kan gitu ya. Ibaratnya kita cuman duduk, kemudian mungkin ada si kutunya itu pas lagi di permukaan kulit gitu ya, kan nggak kelihatan ya, kemudian kutunya ibarat kata jatuh atau ada hinggap di kasur atau di sofa atau di tikar seperti itu ya, di karpet gitu. Nah mungkin nanti orang berikutnya yang tidur atau duduk di tempat-tempat tersebut ya mungkin akan beresiko tinggi untuk terkena skabies. Oke gitu. Dokter. Tapi munculnya pertama kalinya itu di mana dok? Misalnya nih ya, Cila nih lagi nggak ada nih kutu skabies, ucuk-ucuk Cila masuk ke suatu kamar yang mungkin Cila nggak tahu di situ ada kumannya atau enggak. Cuman munculnya pertama kali si kuman ini dari mana dok? Oke, jadi biasanya memang kenapa sih akan berhubungan dengan gejala ya, dengan tempatnya, itu karena memang si kutu ini dia akan lebih banyak atau dominan di lapisan kulit yang tipis. Di mana aja sih yang lapisan kulit yang tipis itu? Terutama di sela-sela jari tangan ya, kemudian sela-sela jari kaki, kemudian daerah ketiak gitu ya, kemudian di area selangkangan, daerah kelamin, sela pantat, kemudian daerah sekitar pusat
gitu ya, daerah pusar. Ya kemudian kalau pada perempuan gitu dia itu bisa di area di bawah payudara, di bawah lipatan payudara. Nah ini adalah lokasi-lokasi yang bisa banget dominan banget untuk terjadinya skabies, karena pertama dia memang punya kemampuan untuk masuk ke bawah kulit. Ya. Terlebih lagi ya yang ditanda-tandai ini adalah lapisan kulit yang dominan tipis. Jadi yang tanda-tanda merah ini adalah lapisan-lapisan kulit yang dominan tipis, sehingga mungkin kalau misalkan dok akan yang mana duluan nih yang muncul, ya biasanya rata-rata sebagian besar akan muncul di lapisan-lapisan yang ditunjukkan oleh gambar yang tadi yang warna merah-merah itu tuh, ya setelah jari tangan, setelah jari kaki, ya rata-rata pasti sebagian besar pasien itu awalnya ya biasanya ya itu di sela-sela jari tangan sih, rata-rata sebagian besar sela-sela jari tangan atau sela-sela jari kaki gitu ya, atau mungkin hanya di daerah pantat gitu ya. Nah itu adalah daerah-daerah yang mungkin memang dominan sering terjadi gitu. Tapi di lapisan kulit manapun yang tipis yang saya sebutkan tadi itu adalah tempat yang si skabies atau tungaunya ini mudah berkembang biak atau tumbuh gitu. Nah tapi lain lagi nanti kalau sudah jadi cucu cicit, nah itu nanti mungkin akan ya mau dimanapun dia akan ada seperti itu, bahkan di lengan atas gitu ya, atau di betis, di paha tuh bisa banget gitu. Oke dok, tadi memang kata dokter Aidil yang paling banyak ditemukan di sela jari, tapi pengalaman Cila di pasien-pasien itu dok, justru yang di sela jari itu yang disepelekan dok. Iya benar. Jadi saat mereka itu nunjukin mungkin di lutut, di selangkangan atau apa, ujung-ujungnya terakhir dok, baru pas lihat di sela jari, aduh bu, kenapa nggak dari awal dikasih tahu di sela jari itu ada kan? Iya. Kenapa pasti orang itu kalau di kenapa sih biasanya jarang mungkin ya di sela-sela jari itu, karena adalah respon alami kita untuk menggaruk sebenarnya. Ya jadi kenapa sih kita tuh gatel? Gatal itu kan emang adalah respon alami kita ya, merespon terhadap si kutu atau tungaunya ini ada. Dia akan mengeluarkan rasa gatal, otomatis kalau orangnya itu punya kemampuan menggaruk yang baik gitu ya, itu ya akan menggaruk tuh. Nah sebenarnya menggaruk itu sendiri adalah salah satu pertahanan mekanis tubuh. Jadi kita tuh berusaha nih untuk mengeluarkan si kutunya. Jadi mungkin banyak banget mungkin dari pemirsa sehat TVRI juga kalau misalkan ngerasa garuk, oh dok saya tuh gatalnya malam-malam ya, gatal banget sampai nggak bisa tidur dok gitu. Kemudian digaruk, kalau sudah jadi luka dia hilang gatalnya. Nah itu benar banget sebenarnya. Benar gitu. banget. Okay. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk menggaruk ya, kita kan berusaha untuk menghilangkan kutunya. Ketika di bintilnya itu kita garuk sampai dia jadi luka, otomatis dalam tanda kutip si kutunya itu kan hilang di situ. Ya penyebab gatalnya hilang, otomatis juga rasa gatalnya akan hilang. Dan biasanya memang harus sampai luka. Kenapa? Karena kutunya di bawah kulit. Nah, makanya biasanya orang itu tuh akan tetap gatal sampai dia jadi luka biasanya. Kalau nggak jadi luka, dia pasti akan garuk terus gitu ya. Tapi jadi masalah baru dok. Jadi masalah baru. Dan biasanya orang itu kan mungkin kalau sudah di sela-sela jari kenapa mungkin agak sering terabaikan ketika dia garuk jadi luka, lukanya mungkin kan luka di sela-sela jari nggak terlalu heboh ya, kan? Dan cepat sembuh gitu ya. Nah, mungkin ketika dia sudah sembuh dan gatal-gatalnya di badannya mungkin sulit dijangkau atau sulit digaruk, contoh mungkin di punggung kan susah tuh garuknya gitu ya, atau mungkin di sela-sela pantat gitu kan susah juga garuknya. Nah itu mungkin yang biasanya akan kenapa sih baru berkonsultasinya sekarang gitu, karena mungkin ya garuknya dia nggak bisa menggaruk sampai susah gitu. Atau juga kan lapisan kulitnya juga di punggung kan memang dia lebih tebal dibandingin yang lain seperti itu. Oke siap dokter. Ini ngomong-ngomong masalah gatal makin gatal. Oke dokter, saya izin jeda iklan sebentar dulu. Oke, boleh. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Ahmad Aidil Tazaka, spesialis dermatologi, venerologi dan estetik dalam bahasan tema Kenali Penyakit Skabies.
Oke, Dokter Aidil, tadi di sesi 1 udah panjang nih dok ya bahas Iya, gatal-gatalan benar. dok ya. Benar. Oke dok, ini ada pertanyaan nih dok. Gimana dok kita bisa membedakan gatalan karena skabies ini atau gatalan karena mungkin alergi lain dok? Oke, jadi mungkin banyak ya kalau orang pasien-pasien itu datang itu awalnya pasti datang, dok saya gatal-gatal alergi nih gitu ya. benar. Tapi ternyata kalau kita gali lagi ya itu ternyata bukan alergi gitu. Ini skabies gitu ya. Jadi biasanya gejala yang pertama seperti kita jelasin di sesi pertama tadi ya, ada bintil-bintil ya. Bintil-bintilnya biasanya di area-area tertentu yang ibarat kata kita nyebutnya daerah predileksi atau daerah yang dominan terjadi ya. Di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, ya ketiak, selangkangan, kemudian pantat dan juga area pusarnya. Itu kan kalau misal ada bintil-bintil di area situ, kemudian disertai gatal ya, kemudian gatalnya dominannya malam hari nih gitu. Dia pasti malam hari mungkin di atas jam 6 sore atau jam 7 malam. Nah, itu udah mulai gatal-gatal. Nah, disertai juga ada gejala, bukan gejala sih, lebih tepatnya kalah faktor resiko yang ketiga. Kalau misalkan faktor resiko yang ketiga itu kalau misalkan dia ada di suatu tempat atau mungkin tinggal berbarengan gitu ya, atau mungkin kos-kosan gitu ya, yang mungkin di teman-teman sekitarnya ada yang pernah kena skabies atau mungkin dia habis mengunjungi orang yang kena skabies yang kita nggak tahu ya gitu, orang yang kena skabies. Nah, itu mungkin banget suatu pasien itu mengarah ke arah skabies bukan alergi seperti itu. Jadi beda dengan mungkin kalau kayak alergi gitu ya. Kalau alergi dia tidak gatalnya tidak ada waktu-waktu tertentu, kemudian gatal aja. Kemudian mungkin ruang kulitnya juga agak sedikit berbeda dari bentuk dan lokasinya. Dan juga terutama yang faktor resiko yang terakhir, kalau misalkan memang ternyata dia ada di suatu mungkin asrama seperti itu ya, tinggal atau kos-kosan yang tinggalnya barengan gitu, atau mungkin ke rumah kontrakan gitu ya, kamarnya banyak gitu. Nah, itu dan mungkin satu orang yang kena gitu, itu orang-orang yang lain tuh bisa beresiko tinggi banget untuk tertular skabiesnya. Apalagi berinteraksi dekat, kan kita nggak mungkin kan nggak berinteraksi. Benar gitu. dok. Mungkin ini bisa bikin pelajaran buat para pemirsa TVRI di rumah dok. Kalau mau milih kos atau kontrakan, mungkin teman-teman ditanyain dulu pernah gatalan apa gitu dok ya. Takutnya kalau gatalan ya udahlah suruh konsultasi dulu kali ke dokter sebelum kita juga kena gitu kan dok. Iya, udah. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada orang nih yang terkena skabies, sebenarnya skabies itu juga nanti gampang sih kita hilangkan atau kita basmi. Nanti mungkin nanti di next sesi ya, sesi selanjutnya gitu. Itu sebenarnya gampang, cuman mungkin emang faktor resikonya kalau ada satu orang yang udah terkena skabies dan mungkin higienitasnya atau kebersihannya kurang terjaga, otomatis kan si tungawanya nih atau si kutunya tuh masih ada nih gitu. Nah, itu akan beresiko menularkan ke orang-orang yang belum terkena seperti itu. Oke dokter. Berarti cara penularan dari skabies atau kutu ini dia akan tinggal di suatu pakaian atau apa, atau dia loncat dok? Misalnya saya dekatan sama dokter yang lagi skabies nih dok, itu bisa langsung terkena atau gimana dok? Kalau loncat sih enggak sih, cuman tapi kalau ada kontak kulit ke kulit atau misalkan mungkin dokter Cila duduk di sini, ya mungkin kalau misalkan dokter Cila ada skabies, mungkin nanti ada orang lain yang duduk di tempat yang sama, itu bisa banget berisiko tinggi. Jadi makanya kita bilangnya bukan tempat yang bersih itu belum tentu bersih dari skabies. Kalau ada memang orangnya itu kena skabies gitu. Jadi emang kita harus membersihkannya secara menyeluruh, nggak cuma kita obati orangnya, tapi mungkin nanti barang-barang sekitarnya juga harus dibersihkan. Nanti cara-caranya ada. Berarti ini logikanya kalau lagi duduk misalnya Cila skabies nih dok ya. Jadi kutu-kutunya tadi itu mungkin akan berjatuh. Mungkin akan nempel ya. Iya, jadi misalkan contoh ada nih bintil-bintilnya di tangan, kemudian kita megang nih gini dan megang kontaknya itu dalam waktu yang agak lumayan lama gitu ya, mungkin bukan detik lah, mungkin jam-jaman kita duduk gitu ya. Ya kalau misalkan si kutunya lagi ada di luar kan kita nggak bisa ngelihat ya. Kemudian dia pindah ke sofa, kemudian ada orang berikutnya pindah dan memegang sofa yang sama gitu ya. Itu orang berikutnya bisa beresiko terkena skabies seperti itu. Bener. Aduh jadi parno nih dok. Cuman memang hebatnya skabies ini tidak perlu ada luka tadi dok ya? Tidak perlu ada luka, benar. Oke. Aduh tambah parno dok. Oke dok, setelah kita tahu faktor resiko penularan, gejalanya juga. Nih
Pemeriksaannya apa dok untuk penegakan diagnosis bahwa ini skabies atau enggak dok? Ya, jadi sebenarnya kalau dari skabies ini kita kan memang pertama kita melakukan wawancara atau anamnesis dulu nih kepada pasiennya dari gejala-gejala atau keluhan yang tadi itu ada didapatkan apa enggak. Nah, sebenarnya kalau untuk skabies yang khas atau yang jelas kita sih sebenarnya tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan sih gitu sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan ternyata wah ini agak-agak nggak jelas nih sebenarnya gitu, kita bisa menambahkan pemeriksaan tambahan ya. Jadi pemeriksaan tambahan ini kita namanya scraping atau kerokan kulit. Nah, dari situ biasanya kita bisa menemukan kutunya di bawah kulit. Nah, mungkin ada contoh kutunya sih saya pernah bawakan. Nah, jadi dia kalau misalkan kita ambil kerokan kulit atau scraping kulit, nanti dia bisa tuh kelihatan tuh ada kutunya tuh timbul di situ. Yang lagi jalan dok ya? Yang lagi jalan bisa. Kalau pas kebetulan kita dapat yang lagi hidup, ya dia bisa jalan tuh hidup gitu. Kalau misalkan yang mungkin yang udah mati gitu ya, mungkin dia jadi bangkai aja, cuman kelihatan tuh ada kutunya gitu. Waduh, ini dok ya di kerokan kulit yang oke. Nah, ini kita bisa lihat, nah ini kutunya nih berjalan nih. Aduh. Ini hanya bisa kita lihat lewat mikroskop seperti itu. Nah, ini kutunya lagi jalan nih, lagi asik nih. Kutunya sekecil itu, ini waktu itu saya dapatkan mungkin dengan pembesaran mikroskop kurang lebih 100 kali. Jadi dia harus agak lumayan besar pembesarannya. Ini pasien dokter sendiri nih dok? Iya benar. Oh my god, aduh itu kalau dilihat unyu ya sebenarnya ya. Iya, cuman kalau kayak unyu kecil, tapi geli banget ya lihatnya. Ini cuma satu yang dapat. Nah, kalau misalkan ternyata mungkin orangnya kebersihannya kurang dijaga, kemudian kurang diobati dengan baik gitu ya. Ini mungkin didapatkannya mungkin nggak cuma satu, mungkin bisa ada beberapa di satu lokasi yang sama gitu. Aduh, jadi geli banget nih dok lihatnya dok. Iya, kalau jalannya lucu gitu ya, kecil-kecil, jalan-jalan gitu ya. Oke dok. Gitu. Kemudian dok, untuk bentukan dari lesi kulitnya sendiri dok, itu apakah bintik-bintik satu merah tersebar atau yang kayak ngumpul-ngumpul? Kalau kayak cacar kan bintil air dok ya. Iya. Kalau untuk skabies ini gimana dok? Kalau untuk skabies ini dia bintilnya dominannya padat. Dominannya ya rata-rata bintilnya padat, warnanya merah. Kenapa dok? Kok bisa seperti itu? Karena ketika si kutunya ini atau tungaunya masuk ke bawah kulit, si kulit kita secara alami akan mengeluarkan ibarat kata mediator atau respon alami kita terhadap benda asing yang masuk ya, itu jadi keluhannya dia bintil-bintilnya padat, warnanya merah ya, di sela-sela jari tangan situ ya, di lokasi-lokasi tertentu, dan nanti gatalnya dominannya di malam hari seperti itu. Jadi bukan dengan kayak cacar. Kalau cacar kan biasanya bintil-bintil air, mungkin airnya warnanya bening gitu ya. Tapi mungkin kadang-kadang di beberapa pasien ya, kalau misalkan dia tidak diobati dengan baik atau mungkin dia sudah lama nih kena skabiesnya, kemudian dia menggaruk sampai luka, kemudian mungkin lukanya ini otomatis kalau ada luka kan ada tempat terbuka tuh ya. Nah, itu bisa mengakibatkan infeksi tambahan kuman atau bakteri yang lain di daerah situ. Jadi nanti mungkin di sekitarnya itu nggak cuma bintil-bintil padat, tapi juga ada bintil-bintil yang berwarna putih-putih yang ada bernanah ya. Jadi kalau kita bahasa medisnya mungkin ada infeksi sekunder seperti itu ya. Nah, itu dia keluhannya nggak cuma bintil-bintil padat, tapi juga ada bintil-bintil yang mungkin berwarna air keruh seperti nanah seperti itu. Oke, siap dokter. Ini udah panjang lebar, bahkan sampai dilihatin nih si unyunya si skabies ini dok ya. Iya benar. Bagaimana cara pengobatannya dok? Apakah ribet banget cara menghilangkan si kutu ini dok? Oke, sebenarnya secara garis besar ya sebenarnya sih gampang-gampang susah sebenarnya ya. Gampang-gampang susah. Gampangnya adalah sebenarnya kutu ini tuh bisa diobati ya. Kita pengobatannya kita dengan menggunakan obat-obatan oles ya. Obat-obatan oles khusus untuk kutu skabies ya. Dia nggak sembarangan obat oles. Mungkin obat oles alergi yang biasa atau obat oles untuk jamur lah atau gitu ya. Itu beda ya. Dia ada salep khusus untuk kutu. Nah, nanti mungkin dari cara pemberiannya itu mungkin harus tepat ya. Harus tepat, dan cara pengulangannya juga harus tepat, karena sebagian besar pasien yang mungkin ngerasa kambuh-kambuhan gitu ya, itu mungkin kalau kita gali-gali lagi ternyata mungkin cara pemakaiannya kurang tepat, waktu pemberiannya kurang tepat seperti itu. Jadi dia nggak efektif untuk si membunuh kutu atau tungaunya itu. Itu untuk si kutu atau tungaunya sendiri. Kemudian pasti kan ada gejala-gejala seperti gatal, ya otomatis kita juga akan berikan nih obat-obatan simptomatik atau obat-obatan gejala untuk mengurangi keluhan gatalnya gitu. Nah, tapi untuk cara mencegahnya, nah ini sih yang gampang-gampang susahnya gitu ya. Jadi untuk mencegahnya sebenarnya kutu ini tuh
gampangnya adalah dikasih panas lah jadi secara dikasih panas gitu ya. Jadi otomatis untuk mencegahnya semua pakaian yang lagi dipakai ya sama semua baju-baju yang lagi digantung ya, semua spray yang lagi dipakai, handuk, kemudian mungkin ya agak repotnya adalah kalau misalkan ada sofa atau karpet ya. Itu kalau misalkan pakaian-pakaian atau spray atau handuk itu harus dicuci panas-panas, dijemur panas-panas, kemudian disetrika panas-panas. Ya, karena kutunya itu dia nggak tahan panas. Jadi dia gampangnya tuh harus kena panas gitu. Aduh, kalau sofa atau karpet gimana nih? PR banget nih ya nyucinya ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sofa, spray atau kasur ya, itu bisa pemirsa jemur ya di bawah terik matahari dengan harapan si kutu atau tungaunya ini dia akan mati gitu ya ketika terkena panas. Kemudian kalau misalnya ada sepatu atau sandal gitu bisa ditutup pakai plastik. Kemudian dijemur panas-panas seperti itu. Oke, siapa jadi pengen jemur kasur saya di rumah. Oke, dokter. Menarik tadi untuk pengobatan salep yang tadi dokter bilang banyak yang salah pakai waktunya ataupun salah cara pakainya. Itu sebenarnya gimana, Dok? Karena kita tahu, Dok, ya itu agak mahal ya itu salepnya. Agak mahal dan kadang-kadang tidak ditanggung BPJS, Dok ya. Ada yang ditanggung. Ada yang ditanggung. Oke. Itu gimana, Dok, cara pemakaiannya, Dok? Oke, jadi kalau untuk cara pemakaiannya itu untuk salepnya, untuk si kutu ini dia harus dipakai dari bawah leher, ya, jadi seluruh tubuh kecuali muka lah intinya. Jadi dari bawah leher sini sampai ke ujung kaki semuanya harus kena ya. Mau sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, sela-sela ketiak, dalamnya pusat gitu ya, area kelamin, semua harus kena. Mau dia ada gatal, mau dia ada bintil-bintil, itu semua harus kena. Kemudian didiamkan kurang lebih 8 sampai 12 jam. Nah, ini sih yang agak mungkin kurang tepat ya. Kadang-kadang orang itu mungkin makainya cuma di area bintil-bintilnya doang gitu ya, atau enggak di gatal-gatalnya doang gitu, karena mungkin ngerasa mungkin kalau misalkan pasien membeli sendiri kan sayang dok obatnya mahal gitu ya. Dan jadi juga banyak kan dok. Iya, sayang dok kalau dipakai seluruh badan gitu. Tapi lebih sayang lagi kalau ternyata udah obatnya kita beli mahal, tapi ternyata kita nggak memakai dengan tepat. Nah itu kan lebih sayang lagi, kita beli 2 kali lagi kan. Jadi ketika ada obat itu kita harus memakai dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat. Nah kemudian hal yang kedua adalah obatnya ini paling nggak harus diulang lagi minggu depan. Jadi obatnya untuk yang si kutu atau skabiesnya dia nggak pakai tiap hari. Jadi hanya seminggu sekali. Kenapa? Sesuai dengan bukan jadwal ya, tapi sesuai dengan siklus perkembangbiakan si kutunya ini ya. Jadi ketika kalau kita estimasi si kutu atau telur-telur yang berkembang ini yang tumbuh jadi kutu yang baru itu kurang lebih kan 7 hari. Jadi maka kita ulangi lagi saat minggu depannya. Dengan cara yang sama, dengan durasi yang sama, 8 sampai 12 jam. Kalau saya sih biasanya untuk pasti itu gampang ya. Biasanya saya suruh pakainya malam hari gitu ya, sebelum tidur. Supaya kenapa? Supaya dia nggak basah-basah atau kecuci gitu. Kalau misalnya ada tanya, dok, kalau misalkan saya mungkin malam saya mau sholat tahajud dok, atau mungkin saya ke WC gitu ya, kecuci nih airnya krimnya gimana dok? Boleh dioleskan lagi. Jadi setelah misalkan buang air kecil, buang air besar gitu ya, terbasuh lah kena air, itu semua tempat yang kena air harus dioleskan lagi. Jadi paling enggak tetap si badan kita itu harus terkena krimnya itu kurang lebih 8 jam sampai 12 jam. Gitu. Iya dok, itu karena banyak juga pasien yang ke praktek saya dok, denial, ngapain dok yang gatel kan cuman ini, kok sampai seluruh tubuh sih dok. Apalagi mungkin kalau keluhannya cuma di ujung salah-salah jari tangan ya, masih yang awal-awal banget nih ya, belum yang heboh. Pasti pasien akan merasa ngerasa sayang dok, ini dok gatelnya cuma di sini aja lah dok, nggak apa-apa lah, dinego-nego dikit, nggak bisa dinego-nego. Kalau sudah seluruh tubuh kan susah lagi ya. Pertama sudah buang-buang ibaratnya buang-buang uang untuk pengobatannya, kemudian kedua buang-buang waktu ya, harusnya di mana kita sudah bisa mengobati itu secara tuntas, tapi ternyata kita harus mengulangi lagi nih dengan durasi yang agak lama lagi jadinya ya. Kemudian yang ketiga, itu pasti akan mengganggu tidur. Gatalnya mengganggu tidur, otomatis akan menurunkan kualitas hidup lah ya. Pasti besok-besok pagi-pagi bangun tuh udah bad mood kan gitu ya. Aduh, udah
gatal tidurnya nggak cukup nih, udah pasti udah bete duluan, udah bete duluan gitu. Apalagi kalau anak-anak ya mungkin takutnya sekolahnya mungkin terganggu gitu ya, karena kan dia nggak cukup istirahat gitu ya. Mungkin saat aktivitas akan terganggu, ya itu sih yang akan mungkin menurunkan kualitas hidup dari masing-masing pasien. Oh, gitu. oke benar dok. Mungkin perlu dilihatkan video unyu ini dok ya, biar bisa lihat itu loh ada kutunya. Itu ada kutu sebenarnya, cuman nggak kelihatan aja tuh gitu. Mungkin gitu. Oke dok, dan juga rempong banget ya kalau misalnya nih dok, ternyata dia udah sembuh nih dok ya. Tapi ternyata benda-benda di sekelilingnya tidak diperlakukan kayak yang dokter Aidil tadi bilang ya, harus dicuci air panas gitu-gitu. Akan muncul lagi dok bisa? Iya benar gitu ya, karena sebenarnya kalau misalkan secara garis besar sebenarnya kutunya ini sebenarnya akan bisa bertahan 3 hari di luar tubuh manusia. Oke. Jadi misalkan kayak baru dipakai bajunya dipakai tapi sudah 2 hari yang lalu, kok nggak apa-apa lah, mungkin kutunya udah mati. Jangan salah, kutunya ini tuh bisa bertahan paling nggak sampai 72 jam di luar kulit manusia tanpa terkena, apalagi mungkin kalau kita gantung kan nggak mungkin ya terkena panas gitu ya, pasti kan di dalam kamar, apalagi kalau misalkan sirkulasi udaranya kurang baik, lembab, kemudian kotor, ya termasuk kutunya tuh bisa bertahan tuh di situ, di baju yang mungkin kita gantung gitu ya. Jadi makanya gak cukup hanya kita obati aja, kita juga harus membersihkan daerah-daerah sekitar kita yang mungkin sudah terkontak oleh si kutu atau skabies ini. Benar gitu. dok. Sering nggak dok datang pasien bilang gini, dok saya sudah melakukan pengobatan dokter tapi kok saya nggak sembuh-sembuh? Nah ini menarik nih. Ada lagi yang menarik ya. Jadi ada yang merasakan rasa gatalnya tetap ada. Jadi kalau bahasa medisnya itu post scabies itch, jadi gatal setelah diobati scabies gitu. Pasien udah ngomong, saya udah diobati dengan baik dok, udah menuruti dengan apa kata-kata dokter, tapi kok gatalnya masih ada. Nah, persepsinya orang itu kan sembuh dari scabies adalah gatalnya hilang. Tidak ada gatal. Nah, tapi ternyata kalau dari teori gatalnya itu akan masih bisa berlanjut kurang lebih 2 maksimal 4 minggu setelah kita obati. Kenapa? Nah, kita kan udah lihat di gambar pertama tadi, ada telurnya, ada kutunya, ada si kotoran-kotorannya. Ketika kita obati, otomatis semua tuh akan jadi bangkai. Jadi bangkai. Nah, bangkai si kutu-kutu ini akan direspon oleh tubuh, dimakan oleh sel-sel antibodi tubuh. Nah, itu akan mengakibatkan respon gatal. Meskipun ya bintil-bintilnya, tapi kalau misalkan ditanya bintil-bintilnya masih muncul nggak? Udah enggak sih dok, cuman gatal aja masih ada. Nah, itu karena sebenarnya berarti kutunya udah mati, tapi respon gatalnya masih ada. Nah, itu yang mungkin kita harus jelaskan ke pasien. Bu, Pak, ini mungkin nanti gatalnya akan masih ada kurang lebih 2-4 minggu setelah diobati. Tapi selama dia nggak ada muncul bintil yang baru, nggak ada ya keluhan bintil-bintil yang baru ya di tempat-tempat yang lain yang belum sebelumnya nggak terkena, itu sebenarnya kita udah skabiesnya udah kita tertangani dengan baik. Cuman keluhan gatalnya yang mungkin masih ada, dan itu perlu waktu memang. Gitu. Dia nggak bisa langsung tiba-tiba jebret hilang gitu, nggak bisa. Memang agak ribet ini ya. Agak ribet. Makanya saya bilang gampang-gampang, susahnya adalah menyamakan persepsi kita terhadap pasien. Gitu. Siap dokter Aidil. Dokter, saya izin jeda iklan sebentar lagi nih dok. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Ahmad Aidil Tazaka, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetik dalam bahasan tema Kenali Penyakit Skabies. Dr. Aidil, sesi 1 sesi 2 sudah panjang lebar nih bahas gatal-gatalan dok ya. Di sesi ketiga ini dok, nanti Cila akan meminta klarifikasi dari Dr. Aidil terkait pernyataan-pernyataan yang sudah Cila kumpulkan nih dok. Baik dari netizen maupun dari teman-teman di sekitar Cila dok. Kita akan bahas dok di sesi mitos atau fakta. Dokter, kita sudah sediakan 2 properti dok, ada fakta dan mitos. Nanti untuk untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, nanti dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan kemukakan alasannya dok, alasan singkatnya. Siap dokter Aidil? Siap. Pernyataan pertama dok, rasa gatal yang semakin parah saat tidur merupakan tanda khas skabies, mitos atau fakta dok?
Oke, fakta. Bener Gimana tuh, banget. Dok? Jadi fakta ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, kenapa sih dominannya khasnya gatalnya malam hari sebelum tidur Oke, gitu oke. ya. Itu emang karena si aktivitas kutu atau tungaunya itu dia di malam hari. Mungkin kalau misalkan dicermati lagi ya mungkin sekitar ya sore jam 6 atau jam 7 tuh udah mulai tuh ada rasa-rasa gremet-gremetnya atau mungkin rasanya ada yang kayak jalan-jalan gitu di bawah kulitnya. Nah, itu adalah suatu tanda yang khas sih untuk skabies. Jadi itu fakta banget. Oke, berarti kalau pagi sama siang cenderung bukan ke arah skabies, Dok ya? Kalau dominannya pagi, siang atau mungkin sepanjang hari, mungkin nggak khas untuk yang tanda-tanda awal. Tapi ya kita kan jangan lupa kalau Oke, misalkan itu kalau sudah berkepanjangan, Iya, sudah mungkin cicit-cicit. udah cicit-cicit, mungkin ya di sepanjang hari bisa gitu. Oke, di awal lebih sering ke malam, Dok. Benar, ya. gitu. Oke, siap dokter. Pernyataan kedua, Dok. Ruam skabies muncul umumnya di lipatan ketiak, selangkangan dan sela jari. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke, siap, fakta Dok. ya. Jadi itu sesuai dengan penjelasan yang tadi bahwa si skabies itu dia memang senengnya atau dominannya tuh dia sukanya di area-area kulit yang tipis ya, seperti di lipatan-lipatan sela-sela jari tangan, kaki, selangkangan, ketiak Oke, ya. oke. Kalau mungkin tambahannya untuk wanita di bawah lipatan payudara, nah itu adalah yang khas untuk si skabies itu. Jadi itu fakta. Oke, berarti yang di lipatan-lipatan ini, Dok ya, yang tipis-tipis itu, yang Dok ya? tipis-tipis itu gitu. Oke. Berarti kalau ya kecuali kalau seluruh tubuh tadi itu yang sudah cicit-cicit, Dok ya. Bener. Kalau sudah dia sampai cicit gitu-gitu ya, lagi. itu udah sampai seluruh tubuh. Mungkin kalau dari gambar ini ya, di gambar ini ada dijelaskan bahwa ada yang paling sering terjadi ya sama yang paling khasnya gitu. Jadi mungkin yang paling khasnya itu yang lebih gelap ya. Kalau yang tipikal atau yang sering itu yang warnanya agak muda. Iya, muda. Nah, kalau yang nggak tipikal atau yang nggak khas ya itu saya bilang tadi yang dia di seluruh tubuh itu. Karena itu memang dia tidak dominan. Tapi gitu. memang yang hitam tuh di sela-sela Sela-selanya jari. itu, Oke, tapi benar. kuncinya sela-sela jari. Mungkin bisa diperiksa sendiri ya jari-jari Iya. di rumah ya. Apakah ada bintil-bintil merah atau Langsung enggak ya, langsung gitu. aja disergap anaknya. Coba lihat dua tangannya. Iya, dua tangannya. Gitu. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya, Dok. Skabies dapat menular melalui udara, mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Oke. Jadi skabies itu dia nggak ditularkan melalui udara ya. Jadi skabies itu dia ditularkannya melalui kontak kulit secara langsung ya, atau kita kontak dengan barang atau benda yang sebelumnya sudah terkontak atau terkena atau kontak yang dengan kulit yang terkena skabies seperti itu. Jadi kalau misalkan, iya Dok, mungkin kayaknya dari udaranya yang kurang bagus nih, atau mungkin mungkin kita lagi di Samarinda cuacanya mungkin lagi hujan panas, kayak saya kena skabies nih. Oh enggak mungkin Dok, gitu ya. Berarti tetap harus ada pembawanya tadi, Dok, Pembawanya ya. tadi ya. Oke, Bahaya oke. juga Mbak kalau misalkan tiba-tiba kutunya terbang terus hinggap kan. Iya, tambah parno, Dok. Saya nggak akan keluar rumah ya. Saya kan selimutan dalam rumah aja kayaknya, Dok. Tambah parno, Dok. Oke, siap, Dok. Pernyataan selanjutnya, Dok. Skabies dapat dialami bersamaan oleh orang yang tidur dalam satu kasur. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke. Karena apalagi kalau di satu tempat tidur ya, itu akan meningkatkan banget sudah terkena kontak dengan kulit yang terkena skabies, kemudian dari kasur yang sudah terkontak pun juga akan bisa. Jadi nggak perlu kontak, nggak perlu tidur barengan, tapi mungkin kita ya berkunjung atau datang ke kamar orang yang terkena skabies, kemudian kita lagi ya asik-asik tiduran atau mungkin tertidur di situ, itu bisa terkena atau tertular dari skabiesnya. Oh iya, gitu. karena mengingat tadi kemampuan menggalinya, Dok ya. Tanpa ada luka dia bisa masuk ke dalam. Oke, serem banget ya, Dok ya. Oke, Dok. Selanjutnya, Dok. Berenang di pantai atau laut dapat menyembuhkan gatal skabies. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, banyak kan, Dok ya yang gini ya. Mitos. Nah, ini adalah mungkin yang akan agak harus hati-hati ya buat teman-teman atau pemirsa sehat TVRI semua. Jadi mungkin anggapannya, iya Dok, sebenarnya kalau sudah lagi gatal dikasih air garam gitu ya, air sirih itu hilang Dok gatalnya. Iya benar, gatalnya hilang karena apa? Karena air tersebut itu akan menyebabkan respon iritasi ke kulit. Jadi akan dominan rasa nyerinya dibandingkan gatalnya. Sehingga mungkin rasa gatalnya akan hilang untuk sementara karena nyerinya. Cuman nanti setelah rasa nyerinya hilang, air kayak garam ya, kemudian air perasan jeruk
itu akan menyebab iritasi, kulitnya kering, akan muncul gatal lagi. Tapi gatalnya mungkin karena bukan skabiesnya, tapi karena dari iritasi dari kontak dengan cairan-cairan atau air-air tersebut ya. Jadi mungkin kalau air laut kan asin ya, ada banyak garamnya ya. Itu nanti ya mungkin ngerasa sembuh gitu ya, karena rasa kering atau rasa iritasi atau rasa nyerinya sudah dominan dibandingkan gatalnya gitu ya. Sehingga tapi kalau misalkan sudah rasa nyerinya hilang, kemudian nanti dia kering, ya itu nanti akan iritasi lagi, akan gatal. Jadi ya kambuh lagi gitu. Ya perlu diingat mungkin air pantai atau laut tidak menghanyutkan kuman skabiesnya dok ya. Dia nggak menghanyutkan gitu ya. Karena di dalam kulit tadi dok ya harus kita garuk-garuk, kita gali dulu ya. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Hanya anak kecil yang bisa mengalami skabies, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Ya. Ini skabies itu bukan penyakit yang hanya anak kecil aja, tapi seluruh usia, mau dari dia bayi sampai dewasa, nenek, kakek, cicit gitu-gitu ya. Itu semuanya bisa terkena skabies gitu ya. Jadi kenapa sih dok kok seringnya anak-anak? Ya mungkin kalau anak-anak mungkin sering bermain, sering bertemu dengan teman-teman yang kita nggak bisa larang, dan kita mungkin juga kurang mengawasi atau kurang tahu apakah dia temannya ada kena skabies apa, kita nggak tahu ya gitu ya. Jadi mungkin makanya dominannya pada anak-anak. Tapi apakah semua orang beresiko? Mau dia wanita, mau dia laki-laki, dari segala usia resiko terkena skabies. Agak susah juga dok kalau misalnya teman-teman anak kita tanya sesuatu dulu ya, kalau kan mau bermain ya. Dede ada bintik-bintik merah nggak? Iya, kita tanyain satu-satu. Siapa temannya ini yang lagi ada keluhan gini, bintik-bintik kan nggak mungkin ya. Agak susah. Benar dok. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok. Pengobatan skabies cukup dengan minum obat gatal, mitos atau fakta dok? Mitos. Oke. Ya. Jadi mitos ya. Jadi untuk skabies itu obat anti gatal ya. Atau mungkin kayak obat anti alergi ya. Mungkin sering dibeli orang-orang, itu emang hanya untuk mengurangi keluhan gatalnya saja. Ya, tapi kan jangan lupa penyebabnya kan kutu atau tungau ini, penyebabnya masih ada. Dan itu hanya bisa hilang oleh obat-obatan oles untuk yang anti skabiesnya ini, seperti itu. Jadi kalau hanya obat anti gatal doang, gatalnya berkurang, tapi setelah itu ya pasti akan gatal lagi. Iya, gatalnya doang yang di permukaan hilang, tapi dalamnya masih melahirkan cicit-cicit. Iya, masih bertelur, masih melahirkan semuanya. Oke. Siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok. Skabies bisa dialami kembali setelah sembuh, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke. Ya, jadi bisa dialami lagi ya kalau misalkan kita tetap kontak ya dengan lingkungan yang beresiko tinggi terjadi skabies. Contoh misalkan kita habis ada mungkin kita tinggal di asrama atau di kos-kosan atau di kontrakan ya. Kita mungkin habis pulang kampung nih, kita pulang ke kampung, kita sembuhi skabies yang kita alami. Tapi mungkin lingkungannya itu belum kita bersihkan ya. Ketika kita kembali lagi ke tempat yang belum dibersihkan skabiesnya itu ya, dalam tanda kutip ya, itu akan berisiko lagi kita akan tertular skabies gitu. Intinya sih harus diputus dok ya. Kita harus putus rantai penularannya gitu. Gak cuman dari obat-obatan ya, jadi gak cuma dari kitanya doang, tapi lingkungan dari sekitar kita juga kita harus obati lah gitu. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, memakai handuk secara bergantian beresiko tertular skabies, mitos atau fakta dok? Fakta. Iya dok, kenapa nih dok? Iya, jadi kenapa? Seperti yang saya bilang yang di awal tadi juga ya, semua pakaian gitu ya, handuk ya, otomatis kan handuk kan terkena kulit ya. Nah, ketika mungkin nggak mungkin kan kita handuk cuman tos ya, pasti agak sedikit menggosok gitu ya, agak sedikit menggosok. Nah, ketika mungkin ada si sekutunya itu hinggap di handuk, kemudian handuk itu dipakai orang lain. Nah, orang lain yang pakai handuk itu bisa tertular dari skabies gitu. Jadi makanya sih benar juga tuh petua-petua atau orang zaman dulu jangan ganti-gantian handuk atau jangan pakai pakaian orang lain sembarangan. Nah, itu ada benernya gitu. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, tidur menggunakan bantal yang sama beresiko tertular skabies, mitos atau fakta dok? Oke, fakta ya. Oke. Jadi nggak cuma bantal ya. Ini nggak cuma bantal nih. Jadi kasur ataupun guling yang sama ya. Ibarat kata semua yang kontak yang sama di satu lingkungan yang sama, yang sudah kontak dengan orang yang pernah terkena skabies itu
akan kita pun yang menggunakan pun juga akan beresiko terkena skabies gitu. Jadi nggak cuma bantal. Mungkin kalau harap mikir kan mungkin mikirnya dok, bantal kan bukan di wajah dok, bukan sela-sela jari. Tapi jangan lupa kita kalau misalkan mau tidur kan kebanyakan orang mungkin tidur tangan ke muka, ke wajah, kena bantal. Nah, di mana tempatnya skabies tadi? Di sela-sela jari tangan. Nah, mungkin bisa juga tuh dari tangannya nempel ke sarung bantal seperti itu. Nggak mungkin juga dok tidurnya kalem, siapa tahu tidurnya gasing dok ya. Iya, muter-muter gitu ya. Jadi terkena ke semua wajah. Benar. Oke, gitu. Dokter Aidil, ini pernyataannya sudah habis dan juga tidak terasa sudah 1 jam loh dok. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini dok. Oke dokter, untuk di sesi penutup, Cila mau meminta Dokter Aidil untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini, kenali penyakit skabies. Silahkan dok. Oke, ya jadi buat pemirsa Sehat TVRI, jadi skabies ini adalah suatu investasi parasit ya yang dinamakan oleh Sarcoptes scabii ya, di mana akan menimbulkan atau keluhan atau gejala bintil-bintil yang khas dominan di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, selangkangan, ketiak ya, yang dimana yang kulit-kulitnya tipis, disertai dengan gatal malam hari ya. Jika pemirsa Sehat TVRI mengalami keluhan-keluhan yang serupa atau yang mirip, ya jangan lupa untuk berobat dan berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit terdekat. Oke, siap Dokter Aidil. Jika ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Aidil nih, bisa ketemu dokter di mana aja dok? Oke, kalau untuk saya praktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian juga di klinik Kelmed di Jalan Danau Toba dari jam 15.00 jam 3 sore sampai dengan jam 7 malam. Oke, siap dok. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Aidil. Dokter Cila. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah pencegahan skabies. Yang pertama, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mencuci handuk, spray, sarung bantal, selimut minimal 1 minggu sekali. Yang ketiga, menjemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari minimal 2 minggu sekali. Yang keempat, tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Dan yang terakhir, jaga kebersihan rumah dan ventilasi yang cukup. Oke, sekian untuk tema kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.